Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam, yang dimana sangatlah seru dan sangat asik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan, yang dimana seperti yang telah kita ketahui, jikalau Nana yang sedang berulang tahun disitu pun disambut dimeriahkan oleh keluarga Buana, termasuk teman-temannya yang datang di waktu itu. Singkat cerita, setelah menyanyikan lagu ulang tahun termasuk tiup lilinnya, disitu pun Bu Parah yang telah memberitahu kepada Nana jikalau dirinya lah yang merayakan ulang tahun itu, atau yang merayakan, yang mempersiapkan acara ulang tahun buat Nana. Di situ pun Nana mengucapkan terima kasih terhadap Parah. Di sisi lain ada orang yang telah menitipkan kado buat Nana. Di situ pun kado itu diberikan terhadap Nana. Namun kado itu ada tulisan, yang dimana tulisan itu bertuliskan untuk Nana tersayang. Dengan adanya kata-kata itu, Dewa pun langsung curiga, jangan-jangan ini adalah dari laki-laki lain, apalagi si Livia. Namun di situ pun Dewa yang mempunyai prasangka buruk terhadap Pajar, akhirnya Dewa pun menuduh Pajar. Tapi Pajar yang tidak menerima atas tuduhan Dewa, Pajar pun mengelak, bahkan membentak atas perbuatan Dewa yang telah menuduh dirinya. Namun yang bagusnya urusan kado itu tidak berkepanjangan. Di sisi lain, Bu Parah yang telah mengundang dokter spesialis THT yang telah memeriksa Junior. Di situ pun dokter diundang oleh Parah. Namun ketika datang dokter itu, bahkan Dewa dan apun yang tidak mengetahui kedatangan dokter pun memberitahu jikalau kedatangan dirinya untuk mengucapkan selamat terhadap Nana. Namun yang paling utama adalah untuk memberitahu jikalau keadaan tulinya Junior hanya 1% kesembuhan Junior. Di situ pun Dewa dan Nana termasuk yang lainnya kecuali si Parah sangat kaget, kasihan terhadap Dewa dan Nana, kasihan terhadap Junior, apalagi Nenek Ratu. Maka tadi itu dengan adanya obrolan dari dokter, Parah pun yang langsung bicara terhadap Dewa, jikalau kamu harus punya anak laki-laki, meskipun anak laki-laki itu bukan dari Nana. Tante Merlin pun yang melong atas omongan si Parah. Tante Merlin pun menyimpulkan, kata Tante Merlin, berarti kamu menyuruh Dewa untuk menceraikan Nana. Di situ pun si Parah yang tidak menerima atas perkataan Merlin, si Parah pun menjawab, kamu jangan ikut campur ya. Oh haruslah, kata Tante Merlin, masa pun kan keluarga Buana bisa bikin anak laki-laki itu harus dari Dewa, kata si Parah. Akhirnya terjadilah pertengkaran adu mulut antara Merlin dan si Parah. Namun yang jadi efeknya terhadap Nenek Ratu telah jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Di situ pun Nenek Ratu digendong oleh Dewa, dibawa ke kamar. Bahkan yang lain pun menelpon dokter. Gak lama kemudian dokter ibu itu pun datang langsung memeriksa Nenek Ratu. Namun Nenek Ratu alhamdulillah keadaan baik-baik saja, bahkan sadar. Di sisi lain, Nana yang telah meminta izin terhadap Dewa suaminya bahwa dirinya sekarang malam ini mau ikut kepada Tante Merlin untuk menenangkan dirinya. Di situ Dewa pun mengizinkan Nana untuk pergi ke rumah Tante Merlin karena Dewa mengetahui keadaan Nana sekarang ini yang merasa terpukul atas kejadian yang menimpa Junior. Singkat cerita, acara ulang tahun Nana pun sudah beres usai. Bahkan Nana pun pergi bersama Tante Merlin dan yang lainnya. Tante Merlin pun yang sangat bahagia atas kedatangan Nana. Singkat cerita, Dewa pun memberitahu terhadap Nenek Ratu yang sudah sadar jikalau Nana mau pergi dulu ke rumah Tante Merlin untuk menenangkan dirinya. Di situ pun Dewa memohon terhadap Nenek Ratu supaya Nenek Ratu jangan memisahkan antara dirinya dengan Nana, karena Dewa sangat mencintai Nana. Di situ pun Nenek Ratu menyuruh Dewa untuk menyusul Nana. Akhirnya Dewa pun langsung meminta izin terhadap Nenek Ratu termasuk Parah untuk menyusul Nana. Namun Parah yang tidak mengizinkan, tapi Dewa yang terus kekeh untuk menyusul Nana. Akhirnya Dewa pun pergi dari tempat Buana.
Di sisi lain si Parah yang merasa sedih atas kepergian Dewa karena ulah dirinya, si Parah pun menangis secara histeris ketika Dewa pergi dari tempat itu, bahkan mobilnya pun tidak dibawa. Singkat cerita, ketika Nana sedang di luar depan rumah Tante Merlin, tiba-tiba Dewa pun datang. Nana pun sangat bahagia atas kedatangan Dewa, bahkan Dewa pun di situ menceritakan jikalau dirinya mau selalu bersama Nana. Gak lama kemudian Tante Merlin pun datang keluar, bahkan Dewa pun meminta izin terhadap Tante Merlin untuk menginap di situ. Merlin pun merasa senang atas kedatangan Dewa. Bahkan Merlin pun mengatakan, sekarang saya tidak sendirian lagi karena kalian sudah ada. Dewa pun di situ, anggaplah saya sebagai anakmu Merlin, kata Dewa. Merlin pun semakin senang lagi dengan perkataan Dewa. Di sisi lain, ketika menjelang malam, Dewa pun di situ mengajak Nana untuk keluar dari rumah Merlin. Namun Nana pun yang sebenarnya membicarakan soal itu untuk pergi dari tempat itu bertiga bersama Junior. Namun ketika Nana mau meminta izin terhadap Merlin, tapi Merlin sedang tidur lelap, akhirnya Dewa pun membuat surat untuk berterima kasih terhadap Merlin atau meminta izin terhadap Merlin. Akhirnya Dewa dan Nana pun pergilah dari tempat Tante Merlin. Singkat cerita, Dewa dan Nana pun menaiki mobil taksi. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan taksi itu ada gangguan alias mogok. Akhirnya Dewa dan Nana pun turunlah dari taksi itu. Gak lama kemudian ketika Dewa mau pergi dari tempat itu, turunlah hujan. Namun Dewa yang kasihan terhadap Nana, akhirnya Nana pun mencari tempat untuk supaya tidak kehujanan. Namun Dewa yang belum menemukan tempat istirahat untuk Nana dan Junior, akhirnya Dewa pun melanjutkan perjalanan itu. Bahkan Dewa pun di situ melihat ada gerobak, lalu Nana pun dimasukkan ke dalam gerobak bersama Junior termasuk barang-barangnya. Namun Dewa yang kehujanan, Dewa pun sambil nyanyi di situ. Di sisi lain, Pak Nopal yang menyuruh anak buahnya untuk selalu mengawasi Nana, takut terjadi apa-apa. Hingga akhirnya anak buah Pak Nopal pun ada di depan tempat Nana atau Junior Garden. Di sisi lain, ketika anak buah Pak Nopal mau menelpon ke Pak Nopal, namun Pak Nopal tidak mengangkat teleponnya, anak buahnya pun terus menelpon ke Pak Nopal, tapi Pak Nopal belum mengangkat. Hampir saja telepon dari anak buah Pak Nopal diangkat oleh si Kelvin. Namun ketika si Kelvin mau mengambil telepon Pak Nopal, akhirnya Pak Nopal pun keluar dari WC atau dari toilet. Pak Nopal pun merasa kaget ketika si Wilson mau mengambil HP dirinya. Lama kemudian Pak Nopal pun menyuruh Kelvin jangan memegang HP itu. Singkat cerita, Pak Nopal pun mengangkat telepon dari anak buahnya. Namun si Kelvin yang curiga terhadap Pak Nopal, si Kelvin pun membuntuti Pak Nopal mendengarkan cerita Pak Nopal yang ditelepon oleh anak buahnya. Oke guys, di sisi lain Lula yang merasa dirinya belum dikaruniai anak. Bahkan Lula pun terpikiran atas ucapan Tante Merlinnya waktu ketika di acara ulang tahun Nana, bahwa dirinya belum bisa memberi anak untuk Pasha. Gak lama kemudian Pasha pun datang lalu menanyakan soal itu. Pasha pun menenangkan Lula. Bahkan Pasha pun menyimpulkan atas ucapan Lula yang ingin dikarunia anak. Pasha pun berbicara, oh jadi kamu ingin kikuk ya. Wah, disitu pun terjadilah keromantisan antara Pasha dan Lula. Namun ketika Pasha mau melakukan kikuk bersama Lula, tiba-tiba si Lula sakit perut. Kemudian Lula pun pergi ke toilet, dan ternyata setelah pulang dari toilet, Lula pun memberitahu terhadap Pasha jikalau dirinya sedang datang bulan. Akhirnya Kukek pun tidak jadi di situ. Di sisi lain, Pasha dan Lula ketika mendatangi rumah Merlin untuk menjenguk keadaan Nana, Merlin pun di situ sangat bahagia atas kedatangan Pasha, bahwa Merlin pun mengatakan jikalau sekarang di sini sudah gak sepi lagi karena bukan
hanya Nana dan Junior, tapi Dewa pun ada katanya datang semalam. Namun pas ketika dilihat ke kamarnya, Dewa dan Nana sudah pergi. Di situ pun Tante Merlin merasa cemas takut ada apa-apa dengan Dewa dan Nana. Akhirnya Pasha dan Ula pun coba menelepon Nana ataupun Dewa, tapi mereka HP-nya belum aktif-aktif sampai saat ini. Gak lama kemudian datang juga si Parah ke tempat Tante Merlin dengan mengetuk pintu yang begitu keras. Merlin pun merasa jika itu adalah Dewa, tapi pas dibuka ternyata bukan, ternyata itu adalah si Parah. Di situ pun si Parah memarahi Merlin, mana Dewa, tapi Merlin pun yang mengatakan kalau Dewa sudah gak ada di situ, tapi si Parah yang memaksa Merlin. Akhirnya terjadilah pertengkaran adu mulut. Namun di situ pun Pasha tiba-tiba datanglah Fajar bersama Lia, langsung memisahkan atau memarahi si Pasha, memarahi si Parah. Singkat cerita, si Parah pun pergi lagi dari tempat itu. Namun setelah si Parah pergi, Fajar yang telah menanya keadaan Merlin, seperti biasa Merlin pun menyindir perkataan yang sangat menyakiti terhadap Lia. Akhirnya gak lama kemudian dia pun pergi lagi dari tempat itu. Oke lah pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam yang sangat seru. Dan jangan lupa tonton terus BHSI, termasuk jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.